Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Ya, beliau adalah Pendeta Edi Vanses. Pendeta Edi Vanses ini adalah seorang gembala di Gereja Indonesian Good News Church di LA. Beliau ini adalah kawan lama, pendeta senior. Saya banyak belajar juga dari beliau, khususnya banyak hal ya, khotbah, misi dan lain sebagainya. Kita senang Pendeta Edi Vanses bisa bersama-sama dengan kami. Mari Pak, silakan, beliau akan melayani firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berikan sambutan untuk Pak Edi Vanses. Terima kasih untuk kenalannya. Terima kasih juga Pak Gunawan untuk kesempatan boleh melayani di sini. Ya, saya lupa dulu waktu kesini masih di sini kayak gerejanya, bukan ya. Saya pernah khotbah di gereja sini dulu ya. Ada yang masih kenal saya enggak? Yang masih kenal, masih ya waktu itu saya masih anggota KKK, kurus kering kerontang. Hari ini puji Tuhan ya. Senang sekali berada di tengah-tengah saudara untuk beribadah bersama-sama, membagi firman Tuhan di minggu terakhir di tahun 2025 ya. Ini tentu anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Siapa yang merasa itu anugerah Tuhan ya. Gak semua orang bisa duduk di rumah Tuhan beribadah seperti ini. Ya. Tema yang saya mau sharingkan pagi ini adalah Ebenezer. Saya nggak tahu saudara sudah terima flyer belum. Ya, Ebenezer itu istilah yang populer. Ya, kita mau pikirkan apa sih maknanya Ebenezer itu. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan saja di 1 Samuel pasal 7 ayat ke-12. 1 Samuel pasal 7 ayat ke-12. Kalau sudah ditemukan kita baca 2 kali. Yang pertama kali dibacakan oleh mereka yang lebih dulu berdosa. Lalu diikuti oleh mereka yang belakangan berdosa. Jadi yang berdosa lebih dulu membaca. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. 1, 2, 3. Sebentar. Siapa yang lebih dulu berdosa? Adam atau Hawa? Hawa. Jadi kaum Hawa dulu maksud saya ya. Hawa baca dulu kemudian baru Adam. Saudara harus ngerti ya siapa yang dulu berdosa. Memang wanita dulu, betul gak? Jadi wanita baca dulu. 1, 2, 3. Nah Adam, 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya tidak tahu saudara pernah baca komik Donald Bebek. Nah di komik Donald Bebek itu ada tokoh untung. Yang hidupnya selalu untung kayak orang Jawa. Kalau orang Jawa itu untung melulu, betul gak? Udah tabrakan untung gak apa-apa ya. Kalau udah sampai patah kaki 1, untung masih patah 1. Ya kan? Kalau patah 2 gimana? Kalau meninggal, untung meninggal. Kalau enggak menderita seumur hidup. Kalau enggak meninggal, untung enggak meninggal. Jadi selalu untung. Ya, tokoh untung di Donald Bebek itu juga selalu untung. Ya. Nanti dia jalan-jalan, bisa lihat ke bawah, di jalan ketemu duit, untung ya kan. Juga ada yang sial itu ya. Donald Bebek yang sial, selalu jealous. Kok dia untung melulu sih, saya selalu sial. Saya tanya 2025 ini
Saudara bisa dikategorikan orang yang untung apa orang yang sial? Siapa yang merasa untung? Oke. Siapa yang merasa sial? Nggak ada. Siapa yang setengah sial, setengah untung? Siapa yang lupa bawa tangan? Nggak tunjuk tangan. Nah, di Inggris ada seorang profesor namanya Profesor Richard Wiseman dari University of Hertfordshire, Inggris. Dia pernah bikin survei. Dia kumpulin ratusan orang yang menganggap dirinya untung. Dia kumpulin juga ratusan orang yang menyebut dirinya sial. Lalu dia mau tahu faktor apa yang membuat mereka itu merasa untung dan merasa sial. Dia bikin beberapa tes. Tes pertama dia bagikan gambar-gambar. Ya, banyak gambar-gambar kepada mereka dan di dalam gambar itu, lembaran itu dia bilang hitung berapa jumlah gambar itu. Siapa yang paling cepat dapat hadiah. Lalu mereka mulai hitung. Nah, ada yang hitung sampai 3 menit, 5 menit belum selesai. Tapi ada sekelompok orang gak sampai 10 detik selesai. Begitu dikumpulkan, ini yang selesai duluan disebut kelompok untung. Yang sial itu sampai 3 menit belum selesai. Kenapa? Sebab di lembaran yang dibagikan itu di bawahnya ada fine print, tulisan kecil. Mengatakan berhenti menghitung. Jumlahnya adalah 111. Langsung berapa detik langsung tahu. Dapat hadiah. Lalu dibagikan lagi kuis kedua. Ya, menghitung bunga atau apa, mobil-mobilan. Sama menghitung. Lalu menghitung sama. Yang untung itu berapa detik langsung selesai. Tahu. Yang sebelah sini, yang sial, sampai berapa menit belum selesai. Rupanya di balik kertas itu ada fine print. Ya kan? Mengatakan jumlahnya sekian. Berhenti berhitung. Langsung maju ke depan dapat $250. Jadi mereka semua dapat duit. Yang sini sial melulu. Kesimpulan dia katakan setelah tes yang beberapa itu dilakukan, dia bilang kesimpulannya cuma satu. Orang yang beruntung itu tahu berhenti sejenak, gak buru-buru, memperhatikan dengan seksama, melakukan sesuatu itu tidak panik. Prinsip itu kemudian oleh Profesor Wiseman dia katakan untuk berhasil di dalam melakukan sesuatu hal, kita perlu bertenang diri, berpikir, melihat, dan mengobservasi. Sebenarnya prinsip dia itu sudah diajarkan oleh Nabi Samuel. Teks yang kita baca tadi. Ya, 1 Samuel 7:12 mengajarkan kita satu prinsip dari Nabi Samuel. Ketika dia mengajak orang Israel itu selesai perang, selesai menjalani perjalanan mereka menghadapi musuh-musuh yang berat, Samuel mengatakan, mari kita berhenti sejenak di sini. Kita perlu berhenti sejenak dan mendirikan sebuah batu peringatan. Dan kemudian batu peringatan itu dia katakan, ini namanya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu prinsipnya. Bukan hanya sampai di sini, ada orang mengatakan, hanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya bilang, no. Kalau hanya sampai di sini itu pesimistik. Kita optimistik. Ayat ini sejajar dengan perjanjian baru. Rasul Paulus pernah berkata dalam Filipi 1 ayat 6. Tuhan memulai pekerjaan yang baik. Dia akan memberkatinya, meneruskannya sampai selesai. Right? Itu prinsipnya. Tuhan kita Tuhan yang maha baik. Tuhan kita Tuhan yang maha tahu. Tuhan kita Tuhan yang maha setia. Itu sebabnya kalau dia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, tidak tanggung-tanggung. Dia tidak berhenti. Dia akan meneruskannya sampai tuntas. Sampai akhir. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. Atau sampai kamu bertemu dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya minggu terakhir ini saya ingin ajak kita berhenti sejenak.
Ini sebuah prinsip yang sangat baik. Sebenarnya bukan hanya minggu terakhir di tahun 2025 ini saja. Di dalam hidup kita itu ada poin-poin di mana kita harus berhenti sejenak. Orang-orang suka berhenti sejenak kalau ulang tahun, betul gak? Ayo kita syukuran dulu. Kalau ulang tahun pernikahan, ayo kita mengucap syukur dulu, ya kan? Atau kalau lahir anak, ada titik-titik di mana berhenti sejenak. Dan sebenarnya setiap hari Minggu adalah waktu seperti ini. Tuhan berikan kepada kita Sabat, berhenti sejenak. Kemudian di situ kita mengakui sebuah pengakuan. Ebenezer itu sebuah pengakuan bahwa bukan karena hebatnya saya, pintarnya saya, gagahnya saya, tapi semua karena apa? Tuhan yang menolong. Sampai di sini Tuhan sudah menolong dan terus akan menolong. Saya harap dengan prinsip itu kita memasuki tahun yang baru, menutup tahun ini dengan sukses bersama Tuhan dan kemudian memasuki 2026 juga dengan sukses sebab kita tahu Tuhan menolong. Amin. Kalau orang Indonesia Timur, NTT bilang apa? Saudara tahu singkatan NTT? Nanti Tuhan tolong. Kalau kita bilang Tuhan selalu menolong, jangan nanti. Sekarang pun dia menolong, ya kan? Yang lalu sudah menolong, sekarang menolong. Nanti dia juga menolong. Jadi bukan nanti saja Tuhan menolong. Jadi apa konkretnya makna dari Ebenezer? 3 hal saya ingin saudara bawa pulang hari ini. Yang pertama bersyukur. Bersyukur. Kalau kita menoleh ke belakang, yang sudah lewat itu kita perlu punya hati yang bersyukur. Walaupun mungkin 2025 saudara ada mengalami lika-liku yang tidak enak. Tapi tetap firman Tuhan mengajar kita, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan masa lalu. Bagaimana Tuhan di situ menyertai dengan setia. Walaupun sulit, walaupun tidak mudah, walaupun ada duri, ada kerikil, tetap kita diajari untuk apa? Bersyukur. Itu sebabnya prinsip perjanjian baru bersyukurlah dalam segala hal. Ya, gampang, susah, enak, senang, sakit, ya, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu adalah sikap hidup orang yang percaya, tahu berterima kasih, tahu mengakui bahwa manusia terbatas, uang terbatas, kepintaran terbatas, segala sesuatu terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Anugerah Tuhan selalu baru dan kita belajar untuk menghitung anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Dengan rendah hati kita katakan, ya Tuhan walaupun sulit aku tahu Engkau bekerja, Engkau menyertai. Nah saudara saya nggak tahu berapa tahun lalu saudara pernah baca surat kabar USA Today gak? Di situ muncul seorang penduduk di Costa Mesa di California. Ya, seorang ibu waktu dia bangun pagi dia kaget sekali. Di depan garasinya ada sebuah mobil baru dengan pita. Lalu ada sebuah amplop. Dan waktu dia buka amplop itu ada sebuah kunci mobil. Dan ada tulisan di situ. Tulisannya adalah, ini hadiah untukmu karena aku mencintaimu. Luar biasa ya. Saudara kalau Natal ini, saudara atau nanti sebelum tutup tahun saudara dapat hadiah begitu seneng gak? Wah luar biasa ya. Karena dapat hadiah itu dia tidak tahu dari siapa. Besok paginya dia gantung tulisan besar di garasinya. Ya, dia tulis begini. Terima kasih Tuhan. Ya, Engkau sudah mengirimkan malaikat khusus. Ya, memberi hadiah. Jadi wartawan datang wawancara dia. Bu, dari mana kamu tahu Tuhan kasih kamu hadiah? Emangnya Tuhanmu menjatuhkan mobil dari langit? Ya, emangnya malaikat mengirimkan mobil baru ke rumahmu, kamu tahu? Dia bilang, aku gak tahu, tapi yang pasti Tuhanku maha baik. Tuhanku yang bekerja sehingga ada mobil baru bagiku.
Ayo, siapa yang pengen mobil baru di tahun baru? Nah, pertanyaan saya, kalau kamu adalah ibu itu yang dapat mobil baru itu, kamu mau ngapain? Apa responmu? What will you do? Kamu gantung tulisan besar di garasi juga seperti dia? Atau you akan kasih 1/10 dari harga mobil ke gerejamu, ICCC, ya, persembahan? You mau kesaksian ada penutup tahun nggak? Oh ini udah nggak, Pak? Nggak ada, kita ada kesaksian, ya, atau di persekutuan, mau masuk YouTube, mau masukin, what will you do? Mau lebih rajin melayani, mau mengabarkan Injil cari jiwa, what will you do? Ada jawaban nggak sini satu? Siapa yang mau lebih rajin melayani? Angkat tangan, kalau dapat mobil. Siapa yang mau mengabarkan Injil? Memenangkan jiwa satu? Siapa yang mau kasih persepuluhan dengan setia? Siapa yang nggak mau mobil, nggak mau hadiah? Gak ada respon nih Pak, ini gimana ini? Sudah ngerti Indonesia gak sih? Saya yakin kalau saudara mau hitung berkat Tuhan dalam hidupmu ya, sejak kamu lahir, sejak kita lahir, saya yakin terus bertambah, betul? Amin. Siapa yang ke bumi ini waktu lahir membawa sesuatu? Bayi, emas. Kirinya, tangan kiri dolar, enggak ada. Kita lahir dengan telanjang. Dan sekarang kita punya apa-apa, betul gak? Banyak apa-apa. Jadi kalau kita mau menghitung berkat Tuhan itu berlimpah. Artinya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Amin. Nah sekarang udah ada suaranya. Gak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kalau saudara mau bersyukur itu hanya tunggu hadiah, tunggu sesuatu yang dadakan, tunggu sesuatu yang spesial, saudara tidak mengerti apa itu menghitung berkat Tuhan. Ya, itu sebabnya prinsip pertama itu sangat penting. Menoleh ke belakang, bersyukur. Saudara mungkin berkata, Pak Paulus kan bilang, lupakanlah yang di belakang, betul gak? Aku melupakan yang di belakangku. Bukan berarti jadi pikun, bukan. Maksudnya melupakan yang di belakang itu menurut Paulus, janganlah masa lampaumu mengganggu masa depanmu. Janganlah masa lampaumu, baik itu gagal atau sukses atau apapun itu, membuat kamu itu jadi sombong atau minder, jangan. Tapi biarlah masa lalumu, sejarahmu, membuat kamu makin bersyukur kepada Tuhan. Amin. Menoleh ke belakang, bersyukur. 1, 2, 3. Menoleh ke belakang, bersyukur. Sekarang melihat ke depan, prinsip kedua. Melihat ke depan, beriman. Kita tidak tahu masa depan. Walaupun kita udah berhenti sejenak, ingat perjalanan ke depan kita masih panjang kalau Tuhan izinkan. Ada juga yang nggak tahu karena kita nggak tahu masa depan. Bisa saja besok sudah nggak bangun. Ya, berapa minggu lalu salah satu jemaat kita meninggalnya waktu tidur. Juga tahu. Baru makan malam saya sama dia. Berapa jam kemudian di call. Saya lari ke rumahnya jam 2 pagi. Ya, dia dibantu sama paramedik. Jantungnya sempat di ini. Kakak tolong pergi gitu aja. Senyum. Rupanya sebelum pergi dia makan dengan keluarga dan saya dengan beberapa teman dengan sukacita senyum. Kita pergi begitu saja. Yang pergi enak dia dijemput Tuhan Yesus. Yang ditinggal kaget, shock semua. Bisa terjadi. You gak tahu masa depan. Right? Masih panjang di depan, puji Tuhan. Pendek harus siap. Yang pasti melihat ke depan, beriman. Percaya. Percaya bahwa kalau Tuhan sudah memulai, dia akan meneruskan dan menggenapinya. Percaya janji Tuhan gak pernah bohong. Janji Tuhan selalu amin. Percaya bahwa dia bilang aku menyertaimu, dia gak akan tinggalkanmu walaupun sulit. Jadi jangan teriak waktu sulit, Tuhan di mana? Waktu sakit Tuhan di mana? Waktu aku gagal ujian di mana? Jangan tanya begitu, sebab Tuhan mengatakan aku di sana.
Tuhan hadir. Walaupun kamu di lembah yang paling rendah, Tuhan di sana. Itu iman. Ya. Yakin bahwa pimpinannya selalu benar. Kalau kamu mengikuti firman-Nya, selalu kamu akan benar. Berani menghadapi tantangan, itu iman. Bukan melarikan diri kalau ada kesulitan. Berani menghadapi tantangan, kesulitan bersama Tuhan. Itu menjadi pegangan. Tuhan tidak mengizinkan pencobaan dan ujian melampaui kekuatanmu. Pegang. Dan kalau itu datang, Tuhan mengatakan, aku akan menolongmu sehingga engkau bisa melewatinya. Kadang-kadang hidup seperti terowongan yang gelap, tapi ujungnya bercahaya. Itu iman. Aku percaya perjalanan hidupku, walaupun ada terowongan yang gelap, ujungnya tidak buntu. Ujungnya bercahaya. Amin. Itu iman. Iman harus mengalahkan ketakutan. Iman harus mengalahkan kemalasan. Iman harus mengalahkan pesimistik. Iman harus punya keberanian tapi bukan nekat. Menghadapi apapun bersama dengan Tuhan dan Tuhan jamin dengan kemenangan. Contoh Petrus. Masih ingat Petrus, muridnya Yesus? Ketika dia dan kawan-kawan menghadapi badai, ombak, angin di tengah malam yang gelap itu. Tiba-tiba di depan mereka melihat seseorang berpakaian putih berjalan di atas air. Nah saya tanya, saudara kalau malam-malam gelap-gelap saudara jalan sendiri, entah naik sepeda, naik mobil, lalu lewat kuburan, terus di depannya lihat seorang bercahaya putih, apa yang muncul di pikiranmu? Hah? Tuhan apa hantu? Tuhan apa hantu? Hantu, negatif. Makanya ini sama murid-murid, hantu itu setan. Yesus bilang, no, aku, Tuhanmu, gurumu. See? Kalau you negatif, begitu lihat hantu, betul? Hantu? Negatif. Malam-malam, jam 2 pagi ada yang ketok pintumu. Apa yang muncul? Maling, kerampok? Suamimu telat pulang 2 jam. Ya kan? Apa yang kamu pikir? Ban pecah? Tabrakan? Atau dia beli hadiah? Semua di sini. Petrus dan kawan-kawan bilang, hantu. Tuhan bilang, no, aku, Tuhan. Gurumu. Dan Petrus bilang, kalau itu Tuhan, itu guru, kalau betul, suruh aku berjalan di atas air. Nah ini berani challenge. Iman itu berani challenge. Yesus bilang, oke, turun dari perahu, jalan di atas air. Petrus keluar dari perahunya, comfort zone-nya. Dan firman Tuhan mengatakan, Petrus berjalan di atas air. Itu iman. Waktu mata dia fokus kepada Yesus, dia mengalami mujizat, jalan di atas air. Fokus. Tapi kemudian, saya nggak tahu berapa langkah, Alkitab nggak bilang. Yang pasti dia jalan di atas air, dia mengalami mujizat. Tapi ketika dia merasakan angin, ya, dia melihat kegelapan, matanya mulai menoleh kiri kanan, merinding juga ya. Saat itulah dia hampir tenggelam. Untung dia gak doa Bapa Kami yang panjang. Dia cuma doa yang paling pendek. Tuhan tolong, langsung set. Tuhan pegang tangannya. Coba dia doa yang panjang-panjang. Nggak perlu doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami bukan mantra, ngerti gak? Gak usah bahasa roh yang aneh-aneh. Roh Kudus gak mengajarkan doa yang gak dimengerti. Cukup 2 kata, Tuhan tolong. Langsung Tuhan tarik tangannya. Doa yang paling singkat. Tuhan selamatkan dia. Kenapa dia tenggelam? Kenapa dia hampir tenggelam? Karena ketakutannya mengalahkan iman. Iman harus mengalahkan ketakutan. Itu berbanding terbalik. Kalau kamu bilang iman saya bertambah, pasti takutnya turun. Berbanding terbalik. Ya kan? Tapi kalau takutmu naik, khawatirmu naik, pasti imannya turun. Makanya Yesus bilang, jangan kamu khawatir. Kalau kamu khawatir, apa bedanya dengan orang kafir yang gak percaya pemeliharaan Allah?
Jadi khawatir adalah dosa. 1, 2, 3. Khawatir adalah dosa. Khawatir gak boleh. Orang Kristen gak boleh khawatir. Sebab dosa kafir. You gak percaya pemeliharaan Bapa di sorga. Takut boleh gak? Takut boleh. Takut sudah ada di depan mata. Hadapi bersama dengan Tuhan. Khawatir jangan. You ngarang-ngarang kalau khawatir. Ya. Bagaimana kalau titik-titik? Nah mulai ngarang. Bagaimana kalau ada gue sakit? Bagaimana kalau gue gagal? Bagaimana kalau gak dapat pacar? Bagaimana kalau gak dapat kerjaan? Bagaimana kalau what if? Never happen. Ia punya khawatir 99% gak pernah happen. Iman harus mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan. 1, 2, 3. Iman harus mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan. Itu iman yang benar. Jadi saudara, saya berdoa you memasuki 2026. Tuhan kasih panjang umur. Jalani dengan iman. Amin. Ke depan jalani dengan iman. Lebih rajin berdoa. Lebih rajin ibadah. Lebih rajin baca firman-Nya. Janji firman isi di otakmu daripada ngarang-ngarang kekhawatiran. Isi dengan janji Tuhan, sebab janji Tuhan pasti terjadi, kekhawatiranmu gak terjadi. Begitu berdoa, jangan curiga, harus percaya, Tuhan pasti menggenapinya. Suatu hari ada seorang pak petani, dia ke gereja, minggu terakhir. Dengar Pak Pendeta khotbah soal iman. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung ke laut. Ya? Biji sesawi sebesar apa? Sekecil debu. Ditiup aja hilang. Punya iman sekecil itu saja bisa memindahkan gunung ke laut. Hebat ya. Habis pulang dia senang bukan main. Sebelum tidur dia berdoa. Kenapa dia senang? Sebab dia tiap kali ke kota harus lewatin satu gunung. Jadi dia senang, malamnya dia berdoa, Tuhan aku senang hari ini dengar khotbah Pak Pendeta. Aku punya iman sebesar biji sesawi, Engkau sanggup Tuhan, maha hebat. Tolong pindahkan gunung itu ke laut. Supaya aku ke kota, tiap hari mau jualan, mau belanja, gak usah ngitarin gunung, bisa lurus, terobos kayak kemarin lewat terowongan. Kayak tadi. Gak ada gunung lagi. Dalam nama Yesus, amin. Dia tidur. Ya. Pindahkan gunung ke laut. Udah dalam nama Yesus suruh pindahkan ke laut, dia tidur. Besok paginya bangun. Senang bukan main. Begitu bangun pagi, langsung dia ngintip di jendela. Pindah gak? Pindah gak? Tuh gak yakin kan? Ngapain berdoa gak yakin? Gak beriman. Begitu dia lihat, iya gunungnya masih di sana. Kemudian mulutnya nyeletuk. Nah kan dari kemarin gue juga udah gak yakin. Dari kapan gak yakin? Dari kemarin sudah humor, tapi pernah gak kamu seperti itu? Jadi waktu kamu belum doa dan sudah doa sama aja, udah gak yakin. Kalau udah gak yakin perlu doa gak? Iblis pintar sekali. Sebelum kamu doa, keyakinanmu sudah dicuri sama dia. Ibarat benih yang jatuh di tanah pinggir jalan. Langsung burung datang, makan itu bibitnya. Kalau you pegang janji Tuhan, jangan ragu. Jangan ragu. Ini barusan terjadi KKR tanggal 24 KKR Natal di LA. Seminggu sebelumnya panitia sudah panik, Pak 24, 25 hujan. Saya bilang belum tentu. Kita doa. Minta Tuhan pindahkan awan hujan ke laut. Saya minta semua panitia doa. Saya minta majelis berdoa. Setelah berdoa tanya, Pak perlu siapkan tenda gak? Pak ini 2 hari lagi, bagaimana kalau hujan?
kalau sudah doa, saya mau mulut kalian tidak sebut kata hujan. Karena hari itu kita minta kering. Sulit gak? Kadang sulit. Saya bilang iman itu kita percaya janji Tuhan dan kita terima apapun keputusan Tuhan. Tapi di otakmu dan pikiranmu jangan ada kata negatif. Sampai sehari sebelumnya. Masih ada yang sebut hujan, saya bilang jangan sebut hujan. Apa yang keluar dari mulutmu itu menunjukkan kamu tidak beriman. Hari itu pagi gerimis. Saya bilang minta Tuhan tolong 2 jam sebelumnya berhenti. KKR jam 7, jam 6.30 makan, jam 4 Tuhan beri kering. Hujannya tengah malam. Saya bilang boleh hujan tengah malam, tapi minta 25 pagi, jam 8 kering. Tuhan kasih 8.30 berhenti. Bukan kita hebat, tapi Allah kita yang hebat. Amin. Itu iman. Apa yang kamu minta, kalau sesuai kehendak Tuhan dan firman Tuhan, Tuhan menggenapinya. Itu pegang. Sebab apa yang kamu minta bukan untuk nafsumu, bukan untuk kedaginganmu, untuk kemuliaan Tuhan. Itu kita alami setiap tahun saya pulang ke Indonesia mission trip ke daerah kemana Tuhan terus memberkati. Saya udah jalani lebih 25 tahun mission trip. Setiap tahun sampai hari ini Tuhan tolong. Gak pernah sakit, schedule selalu sukses, jiwa-jiwa dimenangkan, anak-anak muda mempersembahkan diri. Itu iman. Jalani 2026 bersama Tuhan. Pasti berhasil. Amin. Yang terakhir. Menengadah ke atas. Berharap. Tadi melihat ke depan apa? Beriman. Melihat ke depan beriman, melihat ke atas. Berharap. Hanya Tuhan harapan yang benar, yang pasti. Perjalanan ke depan 2026 nanti belum tentu lancar. Ada lika-liku. Ya, kadang Tuhan izinkan ada sakit, ada sehat, ada senang, ada susah, ada tergelincir tapi gak pernah tergeletak. Berharap kepada Tuhan. Sebab apa? Masa depan ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan manusia. Jangan cari dukun. Jangan baca ramalan. Jangan ke psychic. Saya besuk seorang ibu. Dia bilang, Pak, aduh kemarin gua ke psychic. Bayar gocap 50. Aduh, saya bukannya tambah senang, tambah susah, Pak, stres. Aduh. Saya bilang, Tante, you percaya Tuhan Yesus sudah berapa lama? Ingat, jangan cari psychic. Di LA banyak psychic jalan-jalan. Saya gak tahu SF banyak. Ramalan bayar gocap, benih gocap, bawa persembahan ke gereja. Persembahan cuma gotun, psychic gocap. Diceritain malah kamu tambah stres. Jangan lagi, saya bilang, bertobat. Ramalan manusia spekulatif. Yang kadang bisa benar, kadang saya spekulatif. Betul gak? Jangan buat kamu tambah stres. Jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada bintang-bintang. Jangan berharap pada yang lain. Berharap hanya kepada Tuhan. Jangan pesimistik negatif. Orang yang negatif, orang yang hanya tahu kritik, mengeluh nanti akan kena sendiri. Senjata makan tuan. Tahu senjata makan tuan? Tapi katakan Tuhan, aku berharap hanya padamu. Orang yang berharap pada Tuhan pasti diberkati. Di sebuah gereja ada seorang ibu yang terkenal tukang kritik. Selalu mengeluh. Semua dikritik, paduan suara dikritik, nanti WL dikritik, singers dikritik, musician dikritik. Ini salah, itu salah, dan paling pintar kritik pendeta. Tiap minggu khotbahnya pendeta pasti dikritik. Suatu hari ada pengkhotbah tamu diundang ke situ, seperti saya diundang. 1 hari sebelumnya ibu itu telepon Pak Pendetanya. Pak Pendeta, besok you mau khotbahkan di gereja kami.
Saya beritahu ya, di situ ada satu orang yang pintar sekali dengar khotbah, dia bisa kritik apa aja. Pak Pendeta harus hati-hati ya, persiapan yang baik. Wih, bayangkan kalau pendeta digituin stres gak? Untung kemarin gak ada yang telepon saya. Wah, Pak Pendeta siapin baik-baik khotbahnya. Pas hari Minggunya dia tantang berkhotbah. Ya, pendeta itu baca ayatnya gak salah. Pendahuluannya bagus, pembahasan teksnya bagus, ilustrasinya tepat, aplikasinya bagus. Ibu itu terus mau catat apa, atau mau catat apa. Tapi tetap aja dia tulis. Selesai khotbah, pendeta salaman. Terima kasih Pak khotbahnya. Nah, ibu itu maju, teman-temannya udah ikut di belakang, pengen tahu ini mau kritik apa ini ya. Ibu itu salaman Pak pendetanya. Pak, khotbahnya memang bagus. Tapi, nah ini kalau orang tukang kritik, tapi terus nih. Tapi sayang kurang satu hal. Teman-teman juga nunggu sayang apa ini. Dia bilang, dasi Pak Pendeta kepanjangan sedikit. Udah gak ada yang mau dikritik, dasi pun dikritik. Kepanjangan sedikit. Sayang saya gak bawa gunting. Kalau saya bawa, saya akan bantu Bapak potong 2 inci. Wah, temannya ketawa, dia juga ketawa. Ngeledek pendeta. Tapi pendetanya pinter, dia gak lepasin tangan itu. Dia bilang, Ibu terima kasih. Hari ini saya bertemu dengan ibu yang paling pinter dengar khotbah. Tapi sayang, saya lihat ibu masih kurang satu hal. Teman-temannya nunggu. Saya lihat lidah ibu kepanjangan sedikit. Sayang saya gak bawa gunting. Kalau saya bawa gunting, saya akan bantu ibu potong 2 inci. Wah, temannya ketawa. Ibu itu mukanya merah, padam seperti kepiting rebus. Hari itu dia kena batunya. Senjata makan Tuhan. Jangan negatif. Jangan hanya mengeluh dan mengkritik, ingat. Apa yang kamu kritik keluar dari mulutmu akan berbalik kepadamu. Berharap kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau maha baik Tuhan. Harapanku ada padamu. Aku mau menjalani tahun depan. Hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Ayo hafalkan. Menoleh ke belakang bersyukur. 1, 2, 3. Menoleh ke belakang bersyukur. Melihat ke depan beriman. Melihat ke depan beriman. Satu lagi. Melihat ke atas. Berharap. Kadang-kadang hidup seperti di Jakarta. Macet, maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena. Jalan mana yang gak pernah macet? Ke atas. Hidup seperti itu. Orang tua gak bisa diharap, teman-teman pergi, pacar gak setia. Ya, Pak Pendeta, majelis teman-teman gereja juga gak bisa apa-apa. Maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena. Masih ada satu jalan. Kemana? Ke atas. Berharap, berdoa. Beriman kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Minta kunci G, haleluya 12 kali. Kunci G, kita nyanyi haleluya 12 kali. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Musik pelan-pelan. Saya beri waktu saudara beberapa detik berdoa, berdiam diri di hadapan Tuhan.
Melihat ke belakang, bersyukurlah, bersyukur dalam segala hal. Lihat ke depan, fokus kepada Tuhan, beriman berarti fokus kepada Kristus dan janjinya. Dan lihatlah ke atas, setia beribadah, setia berdoa, ambil tekad baru. Sebagai hamba Kristus saya akan berdoa untukmu. Kalau kau sungguh-sungguh mengatakan, ya Tuhan, hanya kepadamu aku berharap. Aku gak hanya dengar firman, aku mau lakukan firman. Dan 2026 aku minta kesehatan jasmani rohani, berkat jasmani rohani materi, supaya aku bisa lebih mengasihi Tuhan dan lebih berhasil. Saya mau berdoa untukmu. Angkat tangan kananmu, nyanyi sekali lagi bersama saya, kemudian kita akan berdoa. Angkat tangan kananmu yang mau saya doakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, beribadah kepada Dia. Terus berdoa di hadapan Tuhan, ambil tekad baru, serahkan hatimu dan pikiranmu, pergumulanmu. Katakan, Tuhan, aku di sini, aku meminta berkat-Mu Tuhan dan mujizat-Mu. Yes Lord, thank you Lord. Haleluya, haleluya, ya Tuhan. Haleluya. Terus menyembah, memuji Dia. Haleluya. Minta anugerahnya, berkatnya. Haleluya. Yes Lord. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, pegang tangan itu erat-erat ya Tuhan. Berkati mereka yang bertekad di hadapan-Mu, lebih bersyukur, lebih beriman, lebih berharap. Menyelesaikan 2025 bersama dengan Tuhan dan memasuki 2026 bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan berkat baru, anugerah-Mu yang baru, mujizat yang baru. Bagi yang lemah tubuh dan yang sakit, Tuhan jamah. Secara khusus kami menyebutkan nama Ibu Meli dalam nama Tuhan Yesus. Angkat namanya kehadirat-Mu ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu, jamah dia, tumpangkan tangan-Mu. Juga para senior yang lain, anak-anak Tuhan yang lain lemah tubuh, hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dengan kuasa-Mu dan bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Yang bergumul soal pekerjaan, soal studi, soal teman hidup, soal status, soal apapun ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu. Genapkan janji-Mu atas mereka Tuhan. Biarlah di minggu terakhir ini Tuhan limpahkan sukacita, damai sejahtera, karunia baru dan berkat baru. Ini doa kami Tuhan. Beri kebangunan rohani di gereja-Mu, mulai dari jemaat-Mu di sini Tuhan. Untuk membawa dampak positif. Hidup mereka lebih berbuah lebat, berkati hamba-Mu, Pendeta Bunawan dan seluruh aktivis-Mu dan lain-lain yang tekun melayani Tuhan. Para majelis Tuhan urapi satu persatu. Ya Tuhan, beri kebangunan rohani dan pertumbuhan yang produktif dan efektif di tahun yang baru. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik. Kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin, amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur. Terima kasih Pendeta Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan dan bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa memulai tahun yang baru karena kita tahu bahwa Tuhan memegang tangan kita. Thank you Pendeta Edi Vanses, bukan suatu kebetulan. Saya percaya bahwa ada rencana Tuhan. Beliau bisa dipakai oleh Tuhan untuk membagikan firman yang indah buat kita pada pagi hari ini. Saudara sekalian,